Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dinda Sapitri, kelas 2C Manajemen dengan NIM 110122000429. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi hubungan akhlak dengan tasawuf. Pengertian akhlak tasawuf dan ruang lingkupnya. Tasawuf merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun dhahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Sejarah inti ajarannya memiliki sejumlah versi berbeda dalam pengertian apa itu sufi atau tasawuf. Terdapat 6 pendapat dalam hal itu. Pertama ada kata sufah yang berarti emperan Masjid Nabawi dan didiami oleh sebagian sahabat Anhar. Hal ini sendiri dikarenakan amalan ahli tasawuf hampir sama dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi tersebut, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah dan hidup dalam kesederhanaan. Kata saf juga dapat berarti barisan. Istilah ini kemudian dianggap oleh sebagian ahli sebagai akar kata tasawuf karena ahli tasawuf merupakan seseorang atau kelompok yang membersihkan hati. Mereka kemudian diharapkan berada pada barisan atau saf pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata safa juga dapat berarti bersih, karena ahli tasawuf kemudian berusaha untuk membersihkan jiwa mereka untuk mendapatkan kesederhanaan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sufanah sebagai sebuah kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Kata sofi kemudian berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu ketuhanan, karena tasawuf banyak membahas tentang ketuhanan. Kata suf dapat juga bermakna bulu domba, karena para ahli tasawuf pada masa awalnya menggunakan pakaian sederhana yang terdapat dari kulit atau bulu domba, wool. Meski memiliki definisi beragam, tasawuf memiliki arti yang satu, yaitu upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Pengertian tasawuf menurut para ahli. Sesungguhnya, ilmu tasawuf memiliki banyak arti dan dikemukakan dari beberapa ahli. Berikut ini pengertian ilmu tasawuf dari berbagai sudut pandang. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, tasawuf merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan halwat, taubat, dan ikhlas. Menurut Al-Junaid, tasawuf memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari orang yang menggunakan perasaan manusia, mengganggu perasaan manusia, serta memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah, serta bergantungan pada ilmu-ilmu hakikat. Akhlak dan konsepsi ilmu tasawuf. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata huluk, yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu perbuatan. Adapun akhlak, menurut pendapat Imam Al-Ghazali selaku pakar di bidang akhlak, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan gampang dan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Dari beberapa teori tentang pengertian tasawuf tersebut, adapun yang menjelaskan tasawuf itu dibagi dalam 3 bagian, diantaranya yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan tasawuf falsafi. Namun terlebih dahulu harus dipahami bahwa pembagian tasawuf ini hanya dalam bentuk kajian akademik
karena dari ketiga bentuk tasawuf ini tidak dapat dipisahkan antaranya. Ketiganya sebab praktik dari ketiga tasawuf saling berkaitan. Dalam tasawuf akhlaki ada beberapa ajaran di dalamnya, antaranya zuhud, sabar, dan ridho. Zuhud merupakan menurut bahasa adalah berasal dari kata bahasa Arab yaitu jahada, yang artinya benci dan meninggalkan sesuatu. Dan menurut istilah, zuhud adalah mengarahkan seluruh keinginan manusia hanya kepada Allah, serta memiliki kebiasaan hanya padanya dan hanya sibuk dengannya dibandingkan dengan kesibukan duniawi. Sabar dalam terminologi tasawuf berarti keadaan yang kokoh, stabil, dan konsekuen dalam pendirian. Jiwanya tidak tergoyahkan, kependiriannya tidak berubah seberat apapun rintangan dan tantangan hidupnya yang dihadap. Ridho kepada Tuhan dapat dikatakan sebagai pohon dari segala pelajaran yang diterima dalam kehidupan. Sejarah dan perkembangan tasawuf. Ada beberapa versi munculnya ilmu tasawuf. Tasawuf muncul sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Sebagian pendapat mengatakan bahwa paham tasawuf merupakan paham yang sudah berkembang sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Ini berasal dari kata orang-orang Yunani dari daerah Irak dan Irak baru masuk Islam sekitar abad ke-8 Masehi. Tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa asal-usul ajaran tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad SAW, berasal dari kata baranda, sufa, dan pelakunya disebut dengan al-sufa. Seperti telah disebutkan di atas, mereka dianggap sebagai peranan benih paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Tasawuf muncul setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat lain menyebutkan tasawuf muncul ketika pertikaian antara umat Islam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, khususnya karena faktor politik. Pertikaian antara umat Islam karena faktor politik dan perebutan kekuasaan ini terus berlangsung di mana khalifah sesudah Utsman dan Ali. Baik, segitu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.